Tapi kenapa kita mau berusaha di situ? Karena mungkin ada satu lagi yang bisa menjadi peluang buat kita. Jadilah yang terbaik. Kalau kita bukan yang pertama, jadi yang terbaik di bidang itu. Ayo berangkat ya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya yang terbaru, teman-teman. Terima kasih ya buat teman-teman yang selama ini udah subscribe, udah sering kasih like dan juga sering kasih komen tentang ide-ide apa yang terbaik buat saya bisa terus eksis nih untuk membuat konten-konten di YouTube. Dan insya Allah hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua, dan khususnya hari ini saya diundang oleh Rumah Pemberdayaan Masyarakat. Jadi hari ini di Masjid Al-Mujahidin di Pamulang itu akan ada kajian dari komunitas pengusaha muslim. Ya, insya Allah nanti di situ ada banyak pelaku UMKM. Saya diminta untuk berbagi pengalaman. Judulnya adalah Hijrah Karena Cinta. Wah, menarik ya, hijrah karena cinta. Mungkin kalau dipikir kalau hijrah itu artinya kita udah nggak berusaha, atau kita hanya ibadah aja, sholat aja, banyak-banyak di masjid aja. Rasanya kurang tepat ya. Nah, kira-kira seperti apa sih isi dari pemaparan yang nanti saya mau sampaikan? Ayo, tunggu di sini dan jangan kemana-mana, nonton terus ya videonya. Terima kasih. Yuk kita jalan. Cinta itu adalah strategi. Waduh, cinta itu adalah strategi. Enak banget gak sih bilangnya? Kata biar ya. Setiap di antara kita itu gak akan pernah luput dari ujian. Dan ujian itu bukan karena sebagai sarana Allah ingin menghukum dan mengazab kita. Bisa jadi demikian, tapi lebih besar kemungkinan adalah sarana dari Allah ingin memuliakan diri kita. Ya, kalau misalnya ada yang hidupannya kayaknya kok secara ekonomi kok sulit, begini aja, atau yang punya pasangan, kenapa dengan pasangannya kurang harmonis, kenapa yang udah berkeluarga tapi kok belum dikaruniai anak, kita merasa atau meratapi itu adalah sebagai satu ujian buat kita. Allah berikan ujian, Allah cabut kenikmatan itu dalam melimpah harta. Saya kehilangan 700 juta dalam tempo 30 menit di rumah saya. Nanti lihat aja di YouTube, saya ada cerita di situ, saya nggak mau panjang lebar di sini. Saya pernah perampokan, dan di mana perampokan yang terjadi dalam tempo 28 menit. Saya lagi diundang di ITB jadi pembicara. Allah di situ ujian, saya akhirnya kehilangan dan hanya tinggal beberapa uang yang ada di tabungan saja, yang bentar lagi juga akan habis. Dan situ saya merasa saya butuh pegangan, dan pegangan saya itu akhirnya saya menemukan Allah. Dulu saya sadar Allah, tapi saya belum benar-benar menjalankan katanya Islam secara kafah. Ya, sholatkan bang bonteng. Ya, saya pikir hanya dengan sekedar berbuat baik sama orang itu saja cukup. Rasanya tidak demikian. Apa yang Allah wajibkan, jalanin aja, taati aja. Apa yang Rasulullah contohkan, ikuti aja. Kalau memang kita ingin mendapatkan syafaatnya. Kalau kita begitu cinta, gitu, masa sih kita nggak ngikutin beliau? Apanya? Boleh dari penampilannya, boleh dari akhlaknya, boleh dari kesantunannya, ya, dan sebaik-baiknya suri tauladan kita itu adalah Rasulullah SAW. Yang manusia terbaik sepanjang zaman, yang bukan hanya datang ataupun jika disempurnakan kerasulannya itu hanya untuk umat Islam saja, tapi adalah untuk seluruh umat manusia. Karena beliau diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Nah, disitulah orang baru mengetahui kebaikan-kebaikan Islam, yang dimana Allah turunkan itu Al-Quran melalui Jibril kepada Nabi Muhammad untuk supaya lebih banyak orang yang hidupnya bisa selamat dunia dan akhirat. Jadi jangan mau jadi pengusaha tapi cuma modal berani doang, hanya modal sekedar bisa doang. Jangan bisa doang, semua udah pada bisa. Sekedar bisa bikin minuman-minuman gini, cuma tinggal nyampur aja bahan-bahan, habis itu udah banyak bisa. Tapi kenapa sampai orang pengen beli dan beli lagi dan ulang lagi dan jadi langganan sama kita? Artinya kita harus menjadi sesuatu yang lebih. Tapi kan kita bukan yang pertama. Sama, saya juga bukan pemain kopi yang pertama.
Sama mungkin ada teman-teman saya bukan sebagai pengusaha yang pertama di bisnis minuman ini, tapi kenapa kita mau berusaha di situ? Karena mungkin ada satu lagi yang bisa menjadi peluang buat kita. Jadilah yang terbaik. Kalau kita bukan yang pertama, jadi yang terbaik di bidang itu. Aduh, masa dia kayaknya nggak mungkin juga kita yang terbaik. Apalah lihat yang seperti itu. Jangan pernah nyerah, jangan pernah khawatir. Masih ada satu lagi yang tersisa. Apa itu? Jadi yang berbeda, jadi yang unik. Ya, coba lihat martabak. Dari zaman dulu udah ada martabak manis. Tapi dulu martabak cuma campurannya apa, kalau nggak keju atau enggak ya isinya apa, kacang coklat, selesai. Belakangan ini apa? Ada pakai Toblerone, ya kan? Dikasih lagi martabak green tea, martabak red velvet, kan ada seperti itu. Baru 1, 2, 3 tahun ini inovasi, rame juga. Orang pengen nyoba, ternyata enak juga. Selalu ada seperti itu. Kopi, dulu orang pikir minum kopi itu hanya kopi bubuk atau enggak kopi dengan saset, atau kalau enggak kopi pakai susu, selesai sudah. Sekarang yang menjamu adalah apa? Kopi-kopi gula aren. Sesuatu yang mungkin baru ditemukan gara-gara fenomenanya tubuh. Contoh seperti itu bisa dijual dengan harga yang relatif murah. Makanya kenapa coffee shop ada di setiap pengkolan sekarang tidak ada. Nggak harus lagi kopi di tempat yang 40.000, 45.000. Kopi yang di 15.000, 18.000 juga bisa. Dengan kopi yang benar loh, bukan maksudnya kopi-kopi yang nggak jelas, ini kopi yang tetap bisa dinikmati. Jadi contoh seperti itu. Dan masih banyak lagi. Apalagi juga jangan pernah lupakan yang namanya kemajuan teknologi. Saya berharap karena saudara-saudara saya yang tergabung dalam rumah pemberdayaan masyarakat ini harus manfaatkan ini. Sekarang udah nggak zamannya lagi. Kita lihat brand-brand besar aja. Sekarang udah banyak tutup-tutupin toko. Jangan sekarang pikirnya kita mau usaha ya, gimana? Terus kemudian mereka cari toko mana ya yang kosong, itu nanti itu nomor sekian, bahkan nggak perlu. Banyak orang udah bisa maju jualan via online. Sekarang udah ada apa? Udah ada Instagram. Sekarang udah ada apa? Udah ada WhatsApp. Sekarang udah ada apa? Ada Facebook. Sekarang udah ada apa? Udah ada platform online. Ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak. Manfaatkan itu sebagai gerai-gerai kita. Murah meriah. Manfaatkan lagi adalah apa? Networking kita. Banyak terjadinya penjualan karena apa? Word of mouth. Karena mulut ke mulut. Contoh seperti itu. Jadi kalau kita udah punya kualitas yang baik, yang terjamin, amanah, pada saat kita dipesan delivery-nya tepat waktu, harganya juga terjangkau, ya. Coba apalagi yang membuat orang jadinya nggak beralih ke produk kita. Dan terakhir adalah apa? Penting buat kita harus ada keberpihakan kepada saudara-saudara muslim kita. Kalau di sekitar kita ada yang pengusaha, belilah di antara sesama kita. Alhamdulillah sudah selesai tadi kajian di masjid, dan sekarang kita mau mampir deh ke coffee shop teman saya. Saya kepengen memberikan sedikit konklusi dari bincang-bincang tadi di masjid ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hei, mantap. Nanti kita ulang ya. Kita ngomong di sini aja nih penutupannya ya. Ya, sedikit kesimpulan dari bincang-bincang tadi di masjid ya. Jadi teman-teman, tadi saya ketemu dengan pelaku UMKM. Jadi kalau kita mau memulai usaha, ada beberapa hal yang tentunya perlu kita perhatikan. Mungkin kalau saran dari saya, yang pertama coba teman-teman tentukan dulu target pasarnya. Ya, karena masing-masing itu memiliki pendekatan juga tentu yang sangat berbeda ya. Yang kedua juga teman-teman coba lihat mungkin pesaing dari usaha yang teman-teman ingin geluti ya, apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka ya, apa yang mungkin jadi kekurangan coba kita mungkin bisa isi di situ ya, karena kita bukan pemain yang pertama gitu. Cobalah kita menjadi pemain yang lebih baik daripada dia. Dan yang tadi saya katakan juga di masjid kan, kalaupun kita bukan yang pertama dan ternyata produk kita bukan juga yang terbaik, jangan patah semangat, jangan berkecil hati, masih ada yang terakhir. Jadilah produk yang unik, yang berbeda, inovatif. Nah itu insya Allah juga masih ada marketnya tuh teman-teman ya. Terus ya kita harus punya produk yang berkualitas. Jangan hanya sekedar bisa, jangan hanya sekedar ada ya. Harus berikan yang terbaik ya, karena itu memang adab yang kita memang pelajari dari Rasulullah SAW itu memang seperti itu. Makanya saya juga dalam berbisnis, saya juga selalu memberikan
apa yang saya bisa berikan. Jadi kalau umpamanya katakannya gini, kita dihargai 100, berikan mungkin 150 atau 200, sehingga orang merasa murah banget ya dia ya, atau kalau enggak, wah untung banget loh kita beli produknya si Adrian, kayaknya mestinya lebih daripada itu deh. Nah kalau seperti itu akan dahsyat. Kenapa? Karena dia akan selain dia akan ingat, dia akan ulang lagi, dia akan beli lagi, dia juga akan sampaikan kepada banyak orang, ya kan? Itu dahsyat tuh seperti itu. Terus teman-teman, kita memulai usaha, coba kita membuat sebuah perencanaan. Kalau dalam bisnis itu namanya ya business plan, ya. Pernah dengar mungkin ada satu kalimat yang memotivasi, dikatakan seperti ini: orang yang bijaksana itu adalah orang yang membuat perencanaan dan mengambil tindakan, ya. Jadi kalau kita terbiasa bertindak tapi tanpa terencana, bisa jadi tindakan kita akan asal-asalan. Ataupun juga sebaliknya, kita bikin rencana udah bagus mateng, terus nggak ambil tindakan apa-apa, sama juga bohong, ya kan? Jadi kita membuat rencana yang baik, ya, terus kemudian kita laksanakan. Lalu jangan lupa ya kita evaluasi, karena bisa jadi apa yang kita rencanakan itu tidak berjalan sesuai rencana. Nggak apa-apa ya, itu bagian dari proses pembelajaran ya. Tapi tentunya nanti kita harus juga memiliki batasan-batasan. Kalau umpamanya sampai pada saatnya waktunya memang kita rasa bahwa bukanlah ini bidang yang terbaik gitu ya, mungkin kita atau produk yang terbaik, mungkin kita bisa beralih ke hal yang lain. Terus jangan lupa teman-teman, buat dalam sebuah bisnis itu ada yang namanya SOP ya, Standard Operational Procedure. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalankan bisnis ini itu secara autopilot. Jadi nggak terlalu tergantung sama diri kita. Jadi maksudnya gimana? Kita pun nggak ada ya, katakanlah manajer kita di sebuah usaha atau asisten kita, staff kita bisa menjalankan apa-apa yang sudah kita cantumkan di situ. Ya tinggal diikuti saja. Itu namanya SOP. Jadi penting banget membuat itu. Terus jangan lupa teman-teman, nah ini yang nggak kalah penting. Ini kan udah kemajuan zaman ya teman-teman. Teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya ini gadget kita, ya, sosial media. Sekarang udah zamannya ya kita memang seperti itu, nggak perlu orang tuh harus punya toko, harus punya outlet ya. Tapi orang bisa jualan kok, gitu ya. Jadi jangan pernah kecil hati dengan seperti itu. Dan yang saya ingat tadi apa ya? Networking. Nah, kayaknya sepele tapi sebenarnya itu masya Allah luar biasa. Coba kalau namanya kita usaha ya kita bergabung dengan komunitas pengusaha, kita juga maintain tuh hubungan kita dengan banyak teman, tetangga. Katakanlah misalnya tadi usaha kita, let's say kopi gitu ya, ya udah gabung dengan misalnya komunitas barista, dengan komunitas para pengusaha kopi, ya bermuamalah di situ, saling ngobrol, bertukar pikiran gitu. Saling juga, jangan cuma hanya mau ngambil ilmu, tapi berikan ada ilmu apa yang kita bisa berikan. Nah jadi kalau hal-hal itu bisa kita coba jalankan, ya insya Allah lah ya usaha kita setidaknya jauh lebih terarah. Ya yang penting kan kita berjuang untuk kita bisa berhasil. Masalah hasilnya ya tentu kita serahkan kepada Allah. Benar nggak seperti itu? Ya. Jadi mudah-mudahan bincang-bincang tadi di masjid dan juga sedikit konklusi di sini bisa memberikan ya sedikit motivasi dan juga tentunya inspirasi buat teman-teman untuk jangan ragu untuk mau melangkah. Langkahin aja. Saya ingat tadi pendapatnya dari almarhum Bob Sadino. Bisnis apa yang paling terbaik? Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dijalankan, bukan dipertanyakan. Masya Allah. Semoga beliau Allah terima amal ibadahnya, diampuni segala dosa kesalahannya, dilapangkan kuburnya, dan diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin rabbal alamin. Baik teman-teman, saya pengen menikmati kopi saya dulu yang hari ini agak panas tadi di luar ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk kasih tanda like, dan juga ajak teman-teman dong untuk sering-sering datang, kunjungi dan juga subscribe YouTube channelnya Andrian Maulana. Insya Allah saya akan memberikan terus informasi, tips, dan juga inspirasi buat teman-teman semua. Ya, doakan supaya saya tetap sehat, dan doa saya juga tentunya untuk kebaikan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.